Guys, balik lagi sama Mince di Sobat Rahet. Di video kali ini, Mince akan merangkum film berjudul Troll 2022. Film ini mengisahkan tentang sekelompok orang yang berusaha menghentikan monster raksasa kuno bernama Troll yang baru saja bangkit di pegunungan Norwegia. Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung aja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak perempuan bernama Norah. Norah dan ayahnya kala itu terlihat sedang mendaki gunung batu di Norwegia. Setibanya di puncak, sang ayah selalu menceritakan dongeng makhluk mitologi kuno yang disebut troll. Ia berkata bahwa dahulu kala, saat pernikahan troll, ada 13 troll yang mabuk-mabukan sampai lupa waktu. Dan tanpa mereka sadari, matahari telah terbit dan cahayanya menyinari tubuh mereka. Dan seketika itu juga, tubuh mereka berubah menjadi gunung batu. Norah yang sudah dewasa tidak mempercayai dongeng tersebut. Tapi si ayah yang mempercayai dongeng itu menyuruh Norah untuk melihat itu menggunakan hatinya. Norah pun mulai memejamkan matanya. Dan saat ia membuka kembali matanya, Norah sangat terkejut saat ia melihat dengan jelas wajah para troll itu. 20 tahun berlalu. Saat ini, pemerintah tengah fokus pada proyek penggalian Gunung Dovre. Hal itu demi membangun jalur kereta api yang baru. Namun sepertinya para warga tidak setuju dengan pembangunan tersebut karena dianggap merusak alam dan lingkungan. Apalagi para pekerja malah meledakkan gunung itu menggunakan bom dengan alasan supaya lebih cepat proses penggalian. Namun tanpa mereka sadari, sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Akibat kejadian itu, puluhan pesawat militer mulai dikerahkan ke wilayah pegunungan Dovre. Hal itu demi memeriksa apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dari pemeriksaan itu, ditemukan sebuah jejak kaki raksasa yang sangat misterius. Merasa ada yang janggal, Panglima Militer menyuruh bawahannya untuk menghubungi Perdana Menteri. Di sisi lain, Perdana Menteri bersama penasihatnya bernama Andreas merasa keheranan mendapat informasi tersebut. Pasalnya, hal itu sangat tidak lazim jika dipikir pakai logika. Meski begitu, karena situasi dianggap genting, Perdana Menteri langsung menyuruh Andreas menghubungi para ahli guna membantu memecahkan masalah tersebut. Salah satu ahli tersebut adalah Norah, gadis remaja yang kita lihat di awal simpati. Norah kini berprofesi sebagai profesor paleontologi atau seorang yang ahli dalam mempelajari fosil. Setibanya di markas operasional Norwegia, Andreas langsung mengantar Norah ke ruang rapat. Di dalam rapat tersebut, para ahli mulai berspekulasi mengenai jejak kaki raksasa. Mereka meyakini bahwa jejak kaki tersebut hanyalah sebuah cekungan. Namun, Norah yang seorang ahli paleontologi berpendapat bahwa itu memanglah jejak kaki. Tapi, ia tidak bisa memastikan jejak kaki apa itu. Pasalnya, ukuran jejak kaki itu sangatlah tidak lazim di zaman modern seperti ini. Namun saat mereka menonton rekaman yang didapat dari ponsel para demonstran, barulah mereka mulai setuju dengan pendapat Norah mengenai jejak kaki. Pasalnya, dalam rekaman itu, terlihat jelas sosok monster raksasa berbadan batu yang terekam bangkit dari Gunung Dovre. Monster tersebut terdengar mengerang seperti binatang buas. Norah dan para ahli mulai meyakini bahwa jejak kaki itu adalah milik si monster. Di sisi lain, terlihat pasutri tua yang sedang sarapan. Namun tiba-tiba, rumah mereka bergetar hebat layaknya gempa. Saat getaran itu telah berhenti, alangkah terkejutnya mereka ketika melihat rumah mereka hancur setengah seperti diinjak sesuatu yang sangat besar. Norah dan Andreas ditugaskan untuk mencari tahu tentang insiden yang menimpa pasutri tadi. Di tempat itu, mereka bertemu dengan kapten militer bernama Chris. Chris menjelaskan bahwa wilayah tersebut baru saja dilewati oleh sesuatu yang sangat besar. Melalui hasil pencarian, jejak kaki dari monster itu berhenti 20 km di arah selatan, dan setelahnya menghilang begitu saja.
Karena si monster tidak dapat ditemukan, Nora mulai mewawancarai pasutri itu guna mendapat informasi tambahan. Si nenek memberitahu bahwa makhluk itu seperti gunung batu yang bergerak. Dan yang anehnya, monster itu mengaum seolah sedang bersedih. Nora yang semakin penasaran dengan wujud monster itu mulai mencari tahu melalui jejak kaki si monster menggunakan sinar ultraviolet. Namun, struktur yang Nora temukan hanyalah batu dan tanah saja, tidak ada yang lain. Nora yang sangat penasaran tentang monster itu meminta Chris untuk mengantarnya ke suatu tempat. Yang ternyata, tempat tersebut adalah rumah ayahnya. Ayah Nora yang bernama Tobias rupanya sudah lama diasingkan, dikarenakan dirinya sudah sedikit halu mengenai mitos makhluk mitologi kuno yang disebut troll. Nora juga sebetulnya sangat jengkel jika harus menemui ayahnya, karena ayahnya masih saja terobsesi dengan si troll. Namun untuk kali ini, Nora terpaksa. Pasalnya, hanya si ayah yang sangat mengetahui tentang wilayah tersebut. Saat Tobias melihat rekaman itu, ia langsung yakin bahwa penelitiannya selama ini memanglah benar, bahwasannya troll itu nyata adanya. Meski sedikit di luar nalar, Nora, Tobias, dan yang lainnya tetap mendatangi jejak kaki terakhir dari monster itu. Setibanya di sana, Tobias langsung melakukan pengecekan. Tapi jika dilihat-lihat, pengecekan yang dilakukan si ayah memanglah cukup aneh. Nora sendiri sampai harus menjelaskan pada Chris dan Andreas jika ayahnya memang sedikit huluk, karena terlalu terobsesi dengan si troll. Kemudian, Nora mendatangi ayahnya. Ia berusaha menyadarkan si ayah bahwa troll itu hanyalah mitos. Namun saat awan gelap tiba-tiba datang, Nora mulai mencium bau aneh. Dan tiba-tiba, melihat sosok troll nyata di hadapannya, Nora, Andreas, dan Chris sedikit tidak menyangka. Namun, Tobias malah tertawa kegirangan. Pasalnya, penelitiannya selama ini mengenai troll beneran nyata, bukan halus semata. Mereka langsung menginfokan hal tersebut ke markas operasional, agar pemerintah segera mencari cara untuk menghentikan monster itu, supaya tidak lebih banyak membuat kekacauan. Tobias yang sudah meneliti troll itu selama puluhan tahun sangat meyakini bahwa makhluk itu memanglah troll. Namun, hal itu dibantah keras oleh pemerintah. Pasalnya, mereka tidak yakin tentang makhluk mitologi itu di era modern seperti ini. Bahkan, Tobias sampai diusir karena dianggap sebagai orang gila halu. Dan, Nora pun sudah tidak diberi izin untuk menangani kasus ini. Dan mulai hari ini, operasi penyerangan troll akan diambil alih oleh pihak militer. Awalnya, Nora ingin menyerah karena sudah tidak memiliki izin dalam masalah ini. Namun, sang ayah berkata bahwa kita tidak bisa diam saja. Kita harus mencari tahu alasan mengapa troll itu bisa muncul. Mendengar hal itu, rasa penasaran Nora kembali muncul. Ia akhirnya memutuskan untuk ikut dalam penyerangan itu bersama Kapten Chris. Singkat cerita, penyerangan pun akhirnya dilakukan. Pihak militer mulai menembaki troll itu dengan senjata yang mereka miliki. Namun, itu semua sia-sia saja. Tidak ada satupun senjata yang mampu melukai troll, karena sejatinya troll yang sedang mereka hadapi berbadan batu. Malahan, akibat dari penyerangan itu membuat si troll semakin ngamuk. Yang semakin murka membunuh banyak sekali prajurit militer. Bahkan, si troll pun sampai memukbang salah satu prajurit yang sedang terluka. Ayah Nora nekat mendekati troll itu. Ia berusaha menenangkan si troll. Untuk sesaat, si troll perlahan mulai tenang. Tapi sialnya, dari arah belakang, prajurit militer masih saja menyerang si troll. Hal itu tentu saja membuat si troll kembali murka dan langsung membakbuk ayah Nora hingga nyungsap. Jika dilihat dari insiden barusan, dapat disimpulkan bahwasannya jika mereka tidak melakukan apapun pada si troll, ia tidak akan menyerang mereka semua. Di ambang kematiannya, ayah Nora menyebutkan istana raja dan rumah. Yang sudah pasti, hal itu ada kaitannya dengan troll tersebut.
Setelah kematian ayahnya, kini Nora mulai percaya bahwa troll itu kemungkinan sama dengan troll yang ada di cerita dongeng. Dan jika memang benar sama, troll akan takut jika mendengar suara lonceng, sebagaimana yang ada pada cerita dongeng. Demi membuktikan hal itu, Nora dan pasukan militer membawa lonceng mendekat ke arah troll tersebut. Dan ternyata hal itu benar. Si troll merasa risih mendengar suara lonceng. Rupanya, dongeng yang selama ini ayah Nora ceritakan merupakan kisah nyata. Berita mengenai monster raksasa sudah tersebar ke seluruh dunia, dan akibat kekacauan yang terjadi, masyarakat mulai mendesak pemerintah untuk segera menangani si troll. Apalagi, si troll kini mulai bergerak menuju ke arah ibu kota, yang mana hal itu merupakan kawasan padat penduduk. Setibanya di markas, Nora memberitahu Bu Menteri bahwa suara lonceng berefek pada si troll. Namun karena situasi semakin darurat, Bu Menteri mengatakan bahwa ia akan melawan si troll menggunakan seluruh kekuatan tempur. Mendengar hal itu, Nora kembali memberi saran bahwasannya mereka harus mencari tahu lebih dalam apa yang sebenarnya si troll inginkan dan mengapa ia terus berjalan. Tapi sueknya, Bu Menteri malah memecat Nora dan menyerahkan penyenangan ini pada pasukan militer. Sementara itu, Andreas juga mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai penasehat menteri. Dan kini ia malah memihak pada Nora dan berjanji akan membantunya. Setelah melakukan rapat dengan para petinggi, Bu Menteri langsung mengumumkan situasi darurat. Ia mengatakan bahwa semua masyarakat akan segera dievakuasi, dikarenakan monster raksasa yang sangat berbahaya semakin mendekat. Untuk itu, seluruh pasukan bersenjata dan para ilmuwan terbaik telah dikerahkan untuk mengatasi situasi saat ini. Jeg erklærer herved unntakstilstand. Ta vare på hverandre. Og Gud signe. Di sisi lain, Andreas dan Nora sedang terjebak macet. Nora terus saja membaca buku ayahnya yang di salah satu halamannya terdapat tulisan dengan kata Sinding. Melihat kata Sinding, Nora pun ingat bahwa ayahnya seringkali mengatakan kata tersebut. Namun, Nora sama sekali tidak tahu apa artinya. Andreas yang tak asing mendengar kata Sinding berkata, apa jangan-jangan Sinding yang dimaksud adalah Rikard Sinding, seorang pejabat senior yang tinggal di istana kerajaan Norwegia. Hal itu seolah berkaitan dengan apa yang dikatakan ayah Nora sebelum kematiannya, yaitu istana kerajaan. Dengan secepat kilat, Nora langsung meminta Andreas putar balik menuju istana kerajaan. Setibanya di istana, Nora dan Andreas langsung disambut oleh Pak Sinding. Yang rupanya, Rikard Sinding tahu bahwa Nora adalah anak dari Tobias. Si Sinding sendiri ternyata berteman baik dengan ayah Nora. Namun pertemanan itu kandas, karena ayah Nora hampir saja menguak sebuah tempat rahasia di istana kerajaan. Yang faktanya, tempat tersebut ternyata adalah kerajaan troll di masa lalu. Kerajaan Norwegia rupanya dibangun tepat di atas kerajaan troll. Namun hanya segelintir orang yang mengetahui fakta tersebut. Sinding menjelaskan bahwa dahulu kala, tepatnya pada tahun 1000-an, Raja Norwegia bernama Saint Olaf membantai kaum troll pada saat kristenisasi Norwegia. Hal itu dilakukan karena tidak sesuai dengan keyakinan baru tersebut. Namun, ada satu anak troll yang masih selamat. Anak itu kemudian dipenjarakan di Gunung Dovre dan setelahnya dibiarkan mati begitu saja. Namun tanpa diduga, kini anak troll itu malah bangkit. Nora berkesimpulan bahwa alasan troll itu terus berjalan adalah demi menuju pulang ke rumahnya, alias ke kerajaannya. Setelah Nora mengecek tulang-tulang itu menggunakan sinar UV, ternyata tulang itu berubah menjadi batu. Itu artinya, dongeng masa kecil benar bahwa troll bisa berubah menjadi batu jika terkena sinar matahari. Dan alasan mengapa troll itu bisa terbangun di siang hari sebelumnya, dikarenakan cuaca saat itu sedang mendung. Di sisi lain, pasukan militer tengah bersiap menembakkan rudal pada si troll. Dengan segera, Nora dan Andreas bergegas menuju ibu kota untuk menghentikan pemboman itu. Karena Nora mempunyai rencana yang lebih baik untuk menghentikan troll itu. Nora juga menghubungi Kapten Chris untuk meminta bantuan. Sementara Andreas menghubungi Siggy agar mau membantunya meretas sistem keamanan militer agar peluncuran rudal bisa dibatalkan.
Singkat cerita, akhirnya Siggy berhasil menghentikan pemboman itu. Di saat yang bersamaan, Nora dan Andreas membawa tengkorak Raja Troll. Mereka berniat memancing troll menggunakan tengkorak itu menuju tempat yang telah disiapkan. Troll yang melihat tengkorak keluarganya sangat murka. Ia langsung mengejar Nora sambil amuk-amukan. Di saat Nora sedang gaspol sekencang-kencangnya, di sisi lain Siggy berhasil ketahuan oleh atasannya, dan sistem pun kembali diambil alih, yang kemungkinan rudal akan segera diluncurkan. Setelah berusaha mati-matian memancing si troll, Nora dan Andreas akhirnya berhasil membawa troll itu ke tempat yang telah disiapkan oleh Kapten Chris. Yang dimana tempat itu telah dipenuhi banyak sekali lampu ultraviolet yang akan menyinari tubuh si troll. Dan benar saja, troll yang terkena sinar UV merasa sangat kesakitan. Markas militer yang melihat hal itu akhirnya tidak jadi meluncurkan rudal, karena di sekitar troll banyak manusia. Saat ini, Nora memang berhasil menjalankan rencananya. Tapi melihat si troll menderita kesakitan, Nora menjadi tidak tega. Ia malah nekat mematikan semua lampu UV yang padahal troll itu belum merungkat. Kini, dengan menggunakan hati, Nora menyuruh troll itu untuk kembali ke pegunungan dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Namun sueknya, semua itu terlambat karena matahari kini telah terbit dan sinarnya yang terang benderang menyinari tubuh troll. Sehingga, sesuai dengan dongeng, troll itu kini rungkat menjadi bukit batu. Di akhir film, Nora dan Andreas bertanya-tanya, apakah masih ada troll yang lainnya yang berada di pegunungan Norwegia? Dan jawabannya entahlah, karena film pun telah berakhir.